Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut untuk presentasi saya atas nama Priyadi Setiabudi dengan judul pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai di PT Bank Mandiri Persero cabang ITC Permata Hijau. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada latar belakang mengenai manajemen SDM adalah bagian dari manajemen atau dengan kata lain bahwa manajemen adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam organisasi. Jadi manajemen sumber daya manusia lebih memfokuskan mengenai pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Jelasnya manajemen sumber daya mengatur antara manusia sedemikian rupa sehingga terwujud suatu organisasi. Hal tersebut menjadi dasar penelitian saya ini untuk dilakukan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Slide ketiga ini setelah saya teliti mengenai identifikasi masalah, yang pertama itu terjadinya miskomunikasi antara nasabah dan pegawai, sehingga nasabah yang datang komplain seperti lambatnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank sendiri. Terkadang estimasi waktunya sendiri pun itu sangat lama. Jadi nasabah yang ngantri menunggu dan tidak sabar. Kemudian yang kedua, nasabah kurang memahami prosedur SOP transaksi di bank. Jadi terkadang nasabah yang datang mereka tidak mengetahui SOP apa aja sih yang harusnya dilakukan oleh bank. Tidak hanya di Bank Mandiri, namun di bank lain juga sama memiliki SOP masing-masing. Yang ketiga, itu adanya kerjasama tim yang dilakukan oleh pegawai itu cenderung kurang sehingga menghambat pekerjaan yang dilakukan antar customer service, teller, kemudian dengan sales bagian mikro pun kadang terjadi komunikasi atau kerjasama tim yang kurang. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Tujuan penelitian ini yang saya lakukan. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang ilmu pengetahuan di bidang manajemen SDM yang terkait dengan lingkungan kerja dan kinerja pegawai. Kemudian yang kedua, dengan tujuan penelitian kedua ini diharapkan dapat membantu pihak manajemen bank KCP Permata itu dalam menentukan kebijakan melalui informasi yang di dalam penelitian ini, khususnya mengenai lingkungan kerja dalam meningkatkan efisiensi atau kerja pegawai itu sendiri. Kemudian di sini ada landasan teori mengenai istilah proposal yang saya paparkan sekarang ini. Yang pertama, pengertian kinerja itu sendiri sesuai paparan yang sudah saya paparkan ini digunakan untuk mengukur hasil yang telah dicapai sehubungan dengan kegiatan atau aktivitas perusahaan. Apakah kinerja perusahaan telah baik atau perlu adanya evaluasi mengenai hasil yang dicapai. Kemudian pada sektor yang kedua yang saya ketahui itu adanya lingkungan kerja, yaitu pembangunan dan pengembangan berarti perubahan yang dinamis, suatu akseleratif yang diharapkan berdampak positif. Salah satu aspek dalam pembangunan itu sendiri adalah terciptanya lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja merupakan faktor-faktor manusia baik fisik maupun non fisik dalam suatu organisasi. Untuk yang fisiknya sendiri itu kita cenderung dengan kondisi lingkungan atau tempat kerjanya seperti dengan penerangan atau fasilitas-fasilitas yang ada di perkantoran baik di luar ataupun di dalam
di dalam kantor. Kemudian ada non fisik dalam suatu organisasi. Itu hubungan antara atasan dan bawahan atau hubungan antara pegawai. Nah, di sini ada objek penelitian barusan saya paparkan untuk lingkungan kerja fisik, semua keadaan bentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, yang kedua itu lingkungan kerja non fisik. Semua keadaan yang terjadi berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan ataupun bawahan, atau semua rekan kerja, ataupun hubungan dengan semuanya. Lanjut ke paparan yang selanjutnya. Di sini ada metodologi atau metode penelitiannya. Yang pertama, metode satu itu saya menggunakan wawancara untuk mendapatkan data secara langsung dengan pihak yang bersangkutan. Jadi dengan metode wawancara ini sangat efektif untuk saya melakukan penelitian karena saya melakukan langsung tanya jawab dengan yang bersangkutan mengenai kondisi lingkungan yang mereka tempati. Kemudian metode yang kedua, observasi. Selain melakukan wawancara tadi, saya juga melakukan observasi, melakukan pengamatan langsung pada objek-objek yang saya teliti yang ada di dalam kantor ataupun di luar kantor. Seperti kondisi lingkungan di dalam kantor itu kayak di toilet, penerangannya, dalam mesin ATM itu bagaimana, terus lingkungan kursi tempat duduk nyaman atau enggak dengan fasilitas AC, terus televisi itu layak pakai atau enggak. Kemudian ada metode yang ketiga, yaitu kuesioner. Saya mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh responden, baik di dalam ataupun di luar untuk masyarakat umum. Jadi masyarakat yang datang ke cabang, saya meminta mereka untuk melakukan pertanyaan, saya memberikan mereka pertanyaan untuk dijawab untuk menjadikan kuesioner. Nah, sekian paparan presentasi mengenai seminar proposal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.